Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 semuanya yang sedang belajar dari rumah. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, hari ini berjumpa kembali bersama Bu Sofwa. Berarti kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun seperti biasanya, sebelum kita memulai belajar, maka kita harus berdoa terlebih dahulu supaya Allah memberikan kemudahan terhadap aktivitas kita dan menjadikan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, anak-anakku semuanya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kemarin kita telah belajar. Ada yang masih ingat? Oke, kita kemarin belajar pembelajaran 4 tentang bersih, suci, hadas, dan najis. Nah, karena anak-anakku semuanya sudah mengerti dan memahami pembahasan tersebut, maka hari ini kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu aku senang melakukan wudhu, bagian kedua dari pembelajaran 4, bersih itu sehat. Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu wudhu? Apa itu wudhu? Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Jawabannya tepat. Jadi, anak-anak, wudhu merupakan salah satu cara bersuci. Bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, secara bahasa, wudhu itu artinya bersih. Apa anak-anak? Secara bahasa, wudhu artinya bersih. Nah, anak-anak, secara istilah, wudhu itu adalah menggunakan air pada anggota badan tertentu dan dengan cara tertentu dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, kalau mau sholat, anak-anak, apa yang kalian lakukan? Berwudu, betul sekali. Kalau mau mengaji, apa yang kalian lakukan? Berwudu terlebih dahulu, betul sekali. Nah, itu adalah contoh kecilnya. Ketika kita akan melakukan ibadah, seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka kondisi tubuh kita harus dalam keadaan suci, terbebas dari hadas dan najis. Nah, cara untuk mensucikan badan kita agar terbebas dari hadas dan najis, maka hadas kecil ya, terutama hadas kecil dan najis, maka kita harus melakukan wudhu. Nah, ini yang harus kita pelajari anak-anak. Kita ingat kembali, apakah wudhu kita selama ini sudah benar? Nah, kok kalau belum benar bagaimana Bu Sofwa? Kalau belum benar maka dapat menyebabkan ibadah kita tidak sah. Seperti itu ya. Jadi marilah kita lihat sebenarnya gerakan wudhu atau tata cara wudhu itu yang benar bagaimana ya. Yuk kita simak.
wudhu dikenal dua istilah, yaitu rukun wudhu dan sunnah wudhu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang rukun wudhu dan sunnah wudhu. Apa itu? Yuk kita simak bersama. Rukun wudhu. Anak-anak, rukun wudhu adalah sesuatu yang harus kita lakukan pada saat berwudhu. Dan apabila kita tidak melakukannya, maka wudhu kita tidak sah. Nah, jumlah rukun wudhu ada 6. Yuk kita cari tahu. Nawaitul wudhu'a liraf'il hadafil asghari fardhol lillahi ta'ala. Tuh, niat. Niat dilakukan bersamaan ketika membasuh wajah. 2. Membasuh wajah. Dimulai dari tempat tumbuhnya rambut di atas kening sampai bawah dagu, dan batas kanan kirinya adalah pangkal telinga. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Membasuh tangan harus sampai siku-siku dan dianjurkan untuk menyela-nyela kedua jari tangan. 4. Mengusap rambut kepala. Rambut yang diusap adalah rambut yang tumbuh di atas kepala. Nah, jadi tidak boleh mengusap ujung rambut bagian bawah ya, seperti ujung rambut perempuan yang panjang. 5. Membasuh kaki sampai mata kaki. Ketika membasuh kedua kaki, dianjurkan menyela-nyela jari kaki agar dapat dialiri air. 6. Adalah tertib. Tertib artinya wudhu harus dilakukan dengan gerakan yang urut, tidak boleh loncat-loncat, seperti pertama membasuh kaki baru membasuh wajah. Ini tidak boleh, jadi harus tertib atau urut. Sunnah wudhu. Anak-anak, sunnah wudhu adalah sesuatu yang boleh dikerjakan saat berwudhu atau boleh tidak dikerjakan. Namun, sangat dianjurkan untuk dikerjakan karena dapat mendatangkan pahala. Ketika kita tidak mengerjakannya, kita tidak mendapatkan dosa. Sunnah wudhu yang pertama adalah membaca basmalah sebelum berwudhu. Kedua, membasuh kedua telapak tangan. Ketiga, berkumur 3 kali. Keempat, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Kelima, mengusap kedua telinga dalam dan telinga luar. Keenam, membaca doa setelah berwudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, anak-anak, ada yang bertanya, Bu Sofwa, saya itu ketika sholat tiba-tiba kentut. Nah, saya harus wudhu dulu, kemudian baru mengulang sholat tersebut. Mengapa demikian, Bu Sofwa? Kenapa kok saya harus wudhu lagi? Nah, anak-anak, di dalam berwudhu ada sesuatu atau hal yang dapat membatalkan wudhu. Kalau kita melakukan salah satu dari hal-hal yang membatalkan wudhu ini, maka seluruh ibadah kita menjadi batal dan tidak sah. Sebelum kita melakukan ibadah kembali, maka kita harus bersuci dulu atau berwudhu. Jadi, apa saja hal-hal yang membatalkan wudhu? Yuk, kita simak. Hal-hal yang membatalkan wudhu. 1. Kentut. 2. Gila atau hilang akal. 3. Buang air kecil dan air besar. 4. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang telah balik dan bukan mahram. 5. Menyentuh kemaluan, kubul, dan dubur dengan telapak tangan.
Nah, anak-anak, menyenangkan sekali kan materi pembelajaran kita pada hari ini? Kita belajar tentang cara bersuci menghilangkan hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu. Nah, tugas kalian adalah mengingat-ingat kembali apakah wudu kalian selama ini sudah dilakukan sesuai syariat dengan baik dan benar. Kalau sudah, good. Kalau belum, maka kalian harus memperbaikinya. Supaya apa? Supaya ibadah yang kalian lakukan dapat sah dan harapannya dapat diterima oleh Allah. Nah, karena apa? Berwudu merupakan syarat sah sebuah ibadah. Kalau berwudunya salah, maka tubuh kalian tetap kondisinya tidak suci dan ibadah yang kalian lakukan tidak sah. Oke, paham ya? Nah, terima kasih pembelajaran pada hari ini. Bu Sofwa mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan dan kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Bu Sofwa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.